Deburan ombak menghempas batu-batu di tepian pantai air manis. Angin sore berembus pelan, membawa aroma garam dan kisah yang telah berusia ratusan tahun. Di antara karang-karang yang tertata alami, berdiri sebuah batu yang bentuknya menyerupai sosok manusia tengah bersimpuh. Konon, itulah Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu. Namun, sore itu, pantai yang biasanya hanya dipenuhi wisatawan berubah. Sekelompok orang mengenakan rompi berwarna gelap turun dari mobil dan berjalan ke arah batu tersebut. Mereka adalah tim peneliti geologi yang datang dengan satu tujuan, menguji kebenaran di balik fenomena ini. Ada sesuatu yang janggal di sini, gumam Dr. Raffi, seorang geolog senior yang sudah berpengalaman meneliti formasi batuan unik di seluruh Indonesia. Ia berdiri di depan batu itu, menatapnya lekat-lekat. Struktur ini tidak seperti batuan vulkanik biasa. Seorang asisten muda, Dira, mengeluarkan perangkat pemindai geologi. Ia menyalakan alat itu dan mulai mengarahkan sensor ke permukaan batu. Data-data mulai muncul di layar kecil, tetapi raut wajahnya perlahan berubah. "Pak, hasil awal menunjukkan komposisi yang aneh." Dr. Raffi mengambil alat itu dan mengamatinya. Matanya menyipit, menganalisis data yang seakan menantang logika ilmiah. Kalau ini batuan alami, harusnya susunannya lebih seragam. Tapi ini, seolah-olah ada sesuatu yang menyatu dengan batu ini dari luar. Langit mulai berubah warna, dari jingga ke ungu kehitaman. Ombak semakin keras, seakan tak suka dengan kehadiran mereka. Salah satu anggota tim, Rahmat, mendekat dan berkata dengan suara bergetar, "Pak, kita benar-benar yakin ingin melanjutkan penelitian ini?" Dr. Raffi tak menjawab. Ia hanya menatap batu Malin Kundang dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu di balik batu ini terasa lebih dari sekadar legenda. Sesuatu yang belum pernah terungkap sebelumnya. Suasana semakin sunyi saat malam mulai menyelimuti pantai air manis. Ombak yang tadinya mengamuk kini lebih tenang. Tetapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Anggota tim peneliti masih berdiri mengelilingi batu Malin Kundang, mencoba memahami hasil analisis awal. Dr. Raffi berjongkok, menyentuhkan jemarinya ke permukaan batu yang kasar dan penuh lekukan. Ia mengamati detailnya dengan saksama. Permukaannya tidak sepenuhnya alami, gumamnya. Ada pola yang tampak seperti bekas deformasi mendadak. Dira, yang masih sibuk dengan alat pemindainya, mengangkat kepala dengan wajah tegang. "Pak, ada kemungkinan batu ini pernah mengalami proses pemadatan cepat, seperti terkena panas ekstrim dalam waktu singkat." Rahmat yang berdiri tak jauh dari mereka ikut menyahut. Suaranya terdengar ragu. "Jadi, apakah ini bisa menjelaskan kenapa orang-orang percaya batu ini adalah manusia yang dikutuk?" Dr. Raffi tidak langsung menjawab. Ia menatap batu itu dengan ekspresi berpikir keras. Jika benar ada suhu ekstrim yang mengubah sesuatu menjadi batu dalam sekejap, itu bukan fenomena biasa. Itu hampir mustahil terjadi secara alami. Sementara mereka larut dalam analisis, angin malam bertiup lebih dingin. Tiba-tiba, suara lirih menyerupai bisikan terdengar di antara gemuruh ombak. Rahmat menoleh ke arah batu dengan wajah pucat. "Kalian dengar itu?" Dira menelan ludah. Ia memang mendengar sesuatu, samar, seperti suara yang tertahan di antara hembusan angin. Dr. Raffi menghela napas panjang dan bangkit berdiri. "Kita harus menggali lebih dalam. Mungkin ini bukan sekadar legenda, tapi sesuatu yang lebih dari itu." Tapi sebelum ia bisa melanjutkan ucapannya, layar alat pemindai Dira berkedip-kedip. Data yang muncul di layar menunjukkan sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan alat itu dari tangannya. Ada sesuatu di dalam batu itu. Dira menatap layar pemindainya dengan napas memburu. Garis-garis aneh muncul di monitor, menunjukkan struktur yang berbeda dari batu pada umumnya. Ia menelan ludah, lalu mendekati Dr. Raffi. "Pak, ini bukan hanya batu biasa. Ada sesuatu di dalamnya." Dr. Raffi meraih alat itu dan memeriksa hasil pemindaian. Matanya menyipit, mencoba memastikan apa yang dilihatnya memang nyata. "Ada rongga di dalamnya," bisiknya. "Dan ada sesuatu yang terperangkap di sana."
Rahmat melangkah mundur. Wajahnya semakin pucat. Jangan bilang kalau. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, ombak menghantam karang lebih keras dari sebelumnya. Angin berembus kencang, seakan memberi peringatan. Pantai yang tadi hanya dihiasi suara deburan air kini terasa lebih berat. Seakan ada sesuatu yang mengawasi. Dira menyalakan senter dan mengarahkannya ke celah-celah batu malin kundang. Ada retakan kecil di sisi bawahnya, nyaris tak terlihat. Dengan tangan gemetar, ia menyentuhkan ujung jarinya ke celah itu. Seketika, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dr. Raffi menatapnya dengan serius. Kalau ini benar-benar formasi alami, seharusnya kita tidak merasakan hal seperti ini. Ia mengambil palu geologi dari tasnya dan dengan hati-hati mengetukkan ujungnya ke permukaan batu. Suara yang keluar, bukan suara batu biasa. Dum! Dira dan Rahmat saling bertukar pandang. Suara itu terdengar. Hampa. Dr. Raffi mengetuknya sekali lagi. Kali ini, getaran kecil terasa di tanah di bawah kaki mereka. Rahmat langsung mundur beberapa langkah. Pak, kita harus berhenti. Ini bukan sesuatu yang seharusnya kita ganggu. Namun, Dr. Raffi tetap terpaku pada batu itu. Ia tahu, jika ada sesuatu yang terkubur di dalamnya, maka bisa jadi legenda Malin Kundang bukan sekadar cerita rakyat. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Kita perlu membuka retakan ini." Di kejauhan, langit mendadak disambar kilat. Ombak yang tadinya pasang, kini seolah menunggu. Petir menyambar di kejauhan. Cahayanya sesaat menerangi wajah-wajah tegang tim peneliti. Ombak terus menghantam pantai dengan kekuatan yang semakin liar. Suasana terasa berat, seakan alam menolak mereka untuk melanjutkan. Namun, Dr. Raffi tetap kukuh. Dengan hati-hati, ia mengangkat palu geologi dan mengarahkannya ke celah retakan di batu malin kundang. Ia menoleh ke Dira dan Rahmat. "Kita harus tahu apa yang ada di dalamnya," katanya tegas. Dira menggigit bibir, sementara Rahmat semakin ragu. "Pak, kalau ini bukan sekadar batu, kalau ada sesuatu di dalamnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika retakan ini terbuka lebih lebar." Dr. Raffi menatap batu di depannya. Logika ilmiahnya berperang dengan perasaan ganjil yang terus merayapi tubuhnya. Tapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar. Ia mengayunkan palu dengan kekuatan terukur ke celah itu. Tak, suara ketukan bergema, dan tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Retakan yang tadinya kecil mulai melebar dengan sendirinya. Dira terperanjat mundur, sedangkan Rahmat hampir kehilangan keseimbangan saat tanah di bawah mereka bergetar. "Doktor, batu ini bergerak." Suara Dira bergetar. Matanya terpaku pada celah yang kini semakin jelas terbuka. Dari dalam retakan, sesuatu yang mengerikan tampak mengintip. Bukan tanah, bukan batu, tetapi lapisan yang tampak lebih organik, seperti sisa kulit yang membatu. Angin bertiup semakin kencang, ombak semakin tinggi, dan di saat itu juga, terdengar sesuatu yang tak seharusnya ada di tengah gemuruh pantai. Sebuah suara lirih, seperti isakan. Rahmat tersentak. Matanya membesar dalam ketakutan. "Pak, apa itu tadi?" Dr. Raffi tak menjawab. Tubuhnya menegang. Tangannya masih memegang palu yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu, mereka baru saja membuka sesuatu yang seharusnya tetap tersegel selamanya. Dan kini, apapun yang ada di dalam sana mulai terbangun. Angin malam semakin kencang, menerbangkan butiran pasir dan membuat tubuh mereka terasa dingin. Ombak yang tadinya hanya bergemuruh kini seakan mengaum, memecah kesunyian yang mencekam. Dira menggenggam lengannya sendiri. Matanya masih terpaku pada celah batu yang semakin melebar. Ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang tidak seharusnya ditemukan. Rahmat mundur beberapa langkah. Napasnya memburu. "Pak, kita harus pergi dari sini. Ini bukan sekadar penelitian lagi." Dr. Raffi tetap diam. Matanya menelusuri bagian dalam retakan yang kini tampak lebih jelas. Lapisan di dalamnya terlihat aneh, bukan seperti batu biasa. Permukaannya kasar,
tetapi memiliki pola yang menyerupai serat-serat halus, seperti sesuatu yang pernah hidup. Lalu, terdengar lagi suara itu. Lirih, menggema di antara desiran angin. Suara itu terdengar seperti bisikan. Dira membeku di tempatnya. Matanya membelalak. "Pak, saya dengar sesuatu." Rahmat menoleh cepat. "Aku juga." Seperti seseorang memanggil dari dalam. Dokter Raffi menelan ludah. Ia mencoba berpikir secara rasional, tetapi suara itu terdengar semakin jelas, seperti berasal dari dalam batu itu sendiri. Bukan suara angin, bukan suara ombak. Itu suara manusia. "Tolong!" Mereka bertiga tersentak bersamaan. Kali ini tidak ada keraguan lagi. Itu adalah suara seseorang yang meminta pertolongan. Dira menutup mulutnya. Suaranya bergetar. "Pak, ini tidak mungkin." Rahmat mulai mundur. Tubuhnya gemetar. Kalau ini benar-benar maling kundang. Kalau dia memang ada di dalam sana. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, angin tiba-tiba berhenti. Ombak mendadak surut, meninggalkan keheningan yang mengerikan. Lalu, terdengar suara retakan pelan dari dalam batu. Mereka bertiga saling berpandangan. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Dan di saat itu juga, sesuatu dari dalam batu mulai bergerak. Retakan di batu semakin melebar. Dari celahnya, suara berderak terdengar pelan, seperti sesuatu yang mulai bergeser setelah terkunci selama berabad-abad. Dokter Raffi menegang. Dira mencengkeram lengan jaketnya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat. Rahmat melangkah mundur. Matanya tak berkedip menatap celah yang terus membesar. Lalu, tiba-tiba, sesuatu menyembul dari dalamnya. Sebuah tangan. Tapi bukan tangan manusia biasa. Kulitnya kasar, seperti batu yang telah pecah-pecah. Jemarinya kaku, tetapi perlahan bergerak, seakan mencoba meraih sesuatu. Dira menjerit tertahan. Napas Rahmat memburu. Kakinya nyaris terpeleset di pasir yang mulai bergetar. Dokter Raffi menelan ludah, mencoba menenangkan pikirannya yang kini dilanda kepanikan. "Ini tidak mungkin," bisiknya. Tangan itu bergerak lebih jauh keluar. Dari dalam batu, samar-samar muncul sosok lain. Wajah yang tertutup lapisan batuan, tetapi memiliki bentuk yang menyerupai manusia. Dan di saat itu juga, suara yang tadi hanya berupa bisikan kini menjadi lebih jelas. "Tolong!" Suara itu parau, seperti datang dari tenggorokan yang telah lama mengering. Dira mencengkeram lengan Dokter Raffi lebih erat. "Pak, kita harus pergi. Sekarang." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, tanah di bawah kaki mereka bergetar lebih hebat. Ombak yang sempat surut kini kembali dengan kecepatan mengerikan, menghantam batu-batu di sekitar mereka. Langit yang tadi hanya mendung kini seakan merekah, memperlihatkan kilatan petir yang menari-nari di cakrawala. Sosok di dalam batu itu semakin terlihat. Kini bukan hanya tangannya, tetapi juga sebagian wajahnya yang mulai terlepas dari belenggu batu. Matanya kosong, mulutnya terbuka, seperti hendak mengeluarkan sesuatu. Dan dalam sekejap, suara yang keluar darinya berubah. Bukan lagi permohonan tolong, melainkan pekikan panjang yang menggema di seluruh pantai, menusuk ke telinga mereka, membuat darah di tubuh mereka terasa membeku. Pekikan seseorang yang telah lama terperangkap. Pekikan itu memecah malam, bergema di antara deburan ombak dan angin yang berputar liar. Dira menutup telinganya. Wajahnya pucat pasi. Rahmat jatuh terduduk. Tubuhnya bergetar hebat. Dokter Raffi tetap berdiri, tetapi matanya membelalak menatap sosok yang kini perlahan keluar dari belenggu batu. Wajah itu retak seperti pecahan porselen yang hampir runtuh. Kulitnya menyatu dengan lapisan batuan yang kini mulai runtuh perlahan. Tubuhnya terlihat kaku, tetapi setiap gerakan yang dibuatnya terasa menyayat udara. Dan dari bibirnya yang pecah-pecah, terdengar bisikan terakhir yang membuat mereka semua menahan napas. "Ibu!" Tiba-tiba, ombak menghantam lebih keras, menelan hampir seluruh bibir pantai. Angin berputar liar, membawa pasir yang berterbangan dan mengaburkan pandangan mereka.
Dokter Raffi berusaha berdiri tegap, tetapi kekuatan alam seakan menolak kehadiran mereka. Batu itu, retakan yang telah mereka buka, semua mulai berubah. Dira mencoba berteriak, tetapi suaranya tenggelam oleh suara gemuruh laut. Rahmat meraih lengan Dokter Raffi, wajahnya penuh kepanikan. "Pak, kita harus pergi. Sekarang juga." Dokter Raffi masih menatap ke arah batu yang kini mulai kembali tertutup, seolah-olah alam sedang mengembalikan apa yang telah terganggu. Sosok itu, yang hampir terbebas, kini perlahan tenggelam kembali dalam lapisan batu. Matanya yang kosong menatap mereka untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya hilang ditelan kutukan yang tak pernah padam. Ombak terakhir menghantam pantai dengan kekuatan dahsyat. Cahaya petir menerangi langit sesaat, sebelum semuanya kembali gelap. Saat angin reda dan ombak kembali tenang, tak ada yang tersisa. Batu Malin Kundang tetap di tempatnya, seolah-olah tak pernah berubah. Tak ada retakan, tak ada tanda-tanda bahwa sesuatu pernah terjadi. Dokter Raffi, Dira, dan Rahmat berdiri terpaku. Dada mereka naik turun oleh napas yang masih tersengal. Mereka tahu apa yang baru saja mereka lihat bukan sekadar mitos. Namun, tak ada yang akan percaya jika mereka menceritakannya. Malam itu, mereka pergi meninggalkan pantai air manis tanpa sepatah kata. Dan Batu Malin Kundang tetap berdiri di sana, diam, menunggu, sampai seseorang kembali membangunkannya.